Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi ya materi kita di mata kuliah kalkulus. Dan untuk materi hari ini merupakan materi pertemuan terakhir kita di mata kuliah ini, yang akan membahas mengenai lanjutan daripada turunan implisit, dan kita sudah masuk kepada materi turunan fungsi parameter. Nah, di materi ini ya diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan segala persoalan yang terkait dengan turunan fungsi parameter. Di sini kalau kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan turunan fungsi parameter. Terlebih dahulu kita lihat bahwa ada suatu variabel ya, yaitu y merupakan fungsi daripada t. Kemudian ada x, itu juga merupakan fungsi daripada gt ya. Turunan fungsi parameter adalah turunan yang jika dituliskan dalam persamaan yaitu adalah y aksen sama dengan dy dx ya, dy dx. Karena ini adalah fungsi t, merupakan fungsi t, maka nanti masing-masing daripada variabel y maupun x ini kita turunkan terhadap t ya, sehingga nanti dy nya itu menjadi dy per dt, kemudian dx nya juga menjadi dx per dt. Ini ya, ini kalau kita urai boleh kita jabarkan seperti ini ya, dy per dt ini per dx per dt. Nah, kalau kita urai lagi lebih lanjut, nanti kan bisa ketemu dy dt per dx dt ya. Jadi ini boleh mati, jadi nanti ini ya sama aja nanti dengan persamaan yang ini. Oke, jadi secara sederhana nanti variabel y maupun x nya itu masing-masing kita turunkan terhadap suatu fungsinya ya. Kalau di sini fungsi t, berarti nanti kita turunkan terhadap fungsi t. Kalau fungsi theta ya kita turunkan terhadap fungsi theta ataupun simbol-simbol yang lain. Bagaimana bentuk turunan kedua? Turunan kedua ya sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berarti kita turunkan kembali satu kali, yang ini kita turunkan satu kali lagi, maka sama dengan d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan d dt ya. Jadi kita turunkan satu kali lagi terhadap t, yaitu turunannya daripada dy per dt. Kemudian ini ya per dx per dt, kita turunkan juga terhadap satu kali lagi dx per dt. Nah, mari kita lihat contoh soal ya. Oke, ini ada contoh soal. Diketahui y itu adalah 2t kuadrat ditambah 3t. Kemudian x nya adalah 1 ditambah 2t. Berapakah turunan fungsi parameternya? Maka tentu kita harus selesaikan dulu ya. Ini kita selesaikan dy per dt nya berapa. Ini juga kita selesaikan dx per dt nya berapa. Nah, ini kalau kita lihat penyelesaiannya, dy per dt nya itu tidak lain adalah turunannya ya, turunan pertamanya daripada ini. Maka kita akan peroleh 2t kuadrat turunannya adalah 4t ya. Kemudian 3t ini turunannya adalah 3. Sementara yang x dx per dt turunan dari 1 ini 0. Kemudian turunan daripada 2t nya itu adalah 2. Sehingga hasilnya ini adalah dx per dt nya sama dengan 2. Nah, kita masukkan ke
persamaannya ya untuk implisit tadi, yaitu y aksen sama dengan dy per dx, kemudian dy per dt per dx per dt. Nah, nilainya kita tinggal masukkan. Jadi hasilnya adalah 4t ditambah 3 per 2. Oke, ini kemudian di sini ini bisa disederhanakan ya. Jadi sisa 2t, 4t per 2 itu adalah 2t, kemudian 3 per 2, 3 bagi 2 ya ini 3 per 2. Jadi nilai turunan pertamanya daripada fungsi parameter yang soal ini itu adalah 2t ditambah 3 per 2. Kalau diminta lagi berapa nilai turunan kedua, turunan keduanya ya kita turunkan lagi terhadap dt ya. Untuk y ini sebenarnya t di sini ya. Oke. Jadi d per dt sama dengan d per dx per dt. Ini kalau kita turunkan terhadap y-nya, kita turunkan lagi terhadap t, nanti kita peroleh ini ya, nanti kita peroleh nilai karena hanya ini mengandung variabel t, berarti nanti turunannya pasti sisa 2. Oke. Sementara dx per dt itu nilainya sudah ketemu tadi adalah 2. Jadi tinggal kita masukkan 2. Berarti nanti 2 ya, 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Jadi turunan keduanya nilainya adalah 1. Oke, baik, seperti ini ya untuk contoh soal di nomor 1. Kita lanjutkan lagi ke nomor 2 ya. Nomor 2 kita punya persamaan y sama dengan cos t ya, sementara x nya itu adalah sin t. Bagaimana turunan parameternya? Kita turunkan y terhadap t ya. Sekali di sini ada dy per dt, turunan cos t itu adalah minus ya, minus sin t. Silakan lihat kembali ya identitas untuk turunan trigonometri. Sementara kalau dx ya, dx per dt itu turunannya adalah cos t. Nah, ini kita masukkan ke sini ya sebagai persamaan pertama daripada turunan implisit, maka ketemu nanti nilainya adalah minus sin t per cos t ya. Nah, sin ya, identitas sin per cos itu tidak lain adalah tangannya. Nah, kita biasa menulisnya begini. Sehingga hasilnya adalah sin dibagi cos itu minus di sini, berarti nanti dalam minus tangan t. Jadi ini tangan ya. Sama aja kalau kita biasa menuliskan tan. Itu maksudnya sama ya. Jadi untuk turunan pertama daripada ini minus sin t, turunan pertama daripada cos t dan x sama dengan sin t itu adalah hasilnya minus sin t per cos t atau minus tangan t. Kalau ditanyakan lagi berapa turunan kedua, di turunan kedua ya kita turunkan kembali ya satu kali lagi ini. Jadi turunan y-nya, tangannya, turunan tangannya itu tidak lain adalah minus secant kuadrat t ya. Turunan daripada minus tangan t itu adalah minus secant kuadrat t. Cos theta tetap. Kemudian dari sini kita bisa lihat ya, seper cos itu sama dengan, anggaplah misalnya seper cos theta ya, itu tidak lain hasilnya adalah secant theta. Oke. Sehingga ini bisa kita rubah menjadi minus secant kuadrat t seper cos t itu sama saja dengan secant t. Sehingga kita kalikan hasilnya nanti adalah minus ya secant pangkat 3t ya, secant pangkat 3t. Ya, ini untuk nomor 2. Berikutnya kita coba lihat nomor selanjutnya, contoh selanjutnya ya. Oke, di contoh selanjutnya ini ada
variabel X ya, 8 tambah T kuadrat, Y-nya itu adalah 4T kuadrat dikurangi 5T pangkat 4. Oke, turunan pertamanya ya, yang kita minta adalah dy per dx-nya. Nah, kita turunkan dulu satu-satu. Kalau ini kita yang pertama ini kita turunkan di x-nya, itu tidak lain hasilnya nilainya adalah turunan 8 kan adalah 0, kemudian T pangkat 2 diturunkan terhadap T, hasilnya adalah 2T. Oke, seperti ini. Kemudian untuk yang persamaan Y-nya ya, persamaan Y-nya dy per dt, itu turunan pertamanya adalah ya 8T dikurangi 20T pangkat 3. Oke, lalu kita masukkan di persamaan dy per dx yang sama dengan dy per dt per dx per dt, maka nilainya nanti adalah 8T dikurangi 20T pangkat 3 per 2T. Nah, ini kemudian kita sederhanakan, bisa kita keluarkan ya 2T dalam kurung 4 min 10T pangkat 2. Ini supaya bisa mati di bawah ya, bisa mati pembaginya. Jadi kalau 2T dikali 4 kan hasilnya sama dengan 8T. Baru kemudian 2T dikali dengan minus 10T kuadrat, itu hasilnya adalah minus 20T pangkat 3. Sehingga 2T-nya boleh mati, maka hasilnya sisa 4 dikurangi 10T pangkat 2. Nah, inilah turunan pertama ya daripada fungsi parameter ini ya, turunan parameter ini. Silakan dicari berapa turunan kedua ya. Oke, coba kita lanjutkan. Ini contoh soal lagi. Kalau X-nya 1 ditambah 2T, Y-nya 2T kuadrat dikurangi 3T, maka turunan fungsi parameternya ya, pertama adalah hasilnya dx per dt-nya itu adalah 2. Oke, kemudian dy per dt-nya itu adalah 4T ya, 4T dikurangi dengan 3. Nah, ini kita masukkan ke persamaannya. dy per dx itu dy per dt per dx per dt, nanti nilainya adalah 4T kurangi 3 per 2. Ya, ini mirip yang tadi ya. Ini boleh mati, jadi sisa 2T minus ya, minus 3 per 2. Oke, itu contoh keempat ya. Berikutnya contoh kelima. X itu 3 cos T, Y-nya adalah 2 sin T. Berapakah turunan pertamanya ya, fungsi parameter pertamanya? Di sini adalah dx per dt, turunan cos tadi minus sin. Berarti kalau 3 cos T berarti minus 3 sin T. Kalau dy per dt 2 sin T, turunan sin itu adalah cos, berarti 2 cos T. Berarti hasilnya adalah minus 3 sin T per 2 cos T. Sin per cos tadi sama dengan tangan, berarti minus 3 per 2 tangan T. Oke, seperti ini hasilnya. Silakan juga dicari untuk turunan keduanya seperti apa. Oke, saya rasa itu ya untuk contoh-contoh soal ya, contoh soal di turunan parameter. Berikutnya untuk melatih adik-adik lagi, silakan cermati di sini ada soal ya, ada beberapa soal, silakan dicoba dikerjakan ya nilainya. Di sini ada soal berkaitan dengan materi ya, materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentukan dy, ini tentukan dy dx dari persamaan fungsi implisit berikut ya. Ini ada akar x ditambah akar y sama dengan akar k. Berapa nilai dy dx nya, turunan fungsi impisitnya?
Nomor 2 sin X tambah sin Y sama dengan V. Kemudian nomor 3 itu 3XY dikurangi 4 sama dengan X. Kemudian nomor 4 X kuadrat Y dikurangi 6XY ditambah 9Y sama dengan 4. Ya, dan seterusnya ini ya. Ada 10 nomor ya. Ada 10 nomor untuk turunan fungsi implisit. Sementara di turunan fungsi parameter juga ada latihannya, silahkan coba dikerjakan. Nomor 1 itu adalah Y sama dengan 20 min 5T kuadrat, X nya adalah 10T. Kemudian nomor 2 Y sama dengan 2 sin T, kemudian X nya 3 cos T. Kemudian yang nomor 3 itu Y sama dengan 1/T ditambah 3T kuadrat, kemudian X nya itu adalah 1 ya, 1 ditambah T kuadrat ya. Jadi ini ada 13 nomor sebagai latihan soal. Silakan saja dikerja ya. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan nanti disampaikan di grup ya. Oke, saya rasa itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.